Terima kasih Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Malik Al-Malik. Betul ya? Pembimbing guru ya Pak ya? Hari ini adik-adik, Pak Guru, dan teman-teman mahasiswa, saya di pengolahan data, pengukuran, dan pemetaan. Untuk melakukan pengukuran di lapangan itu kita sudah dapat datanya ya. Jadi, nah persoalan utama adalah bagaimana kita mengelola data itu. Jadi kalau misalkan aplikasi pengolahan data itu sangat menentukan sebenarnya, terutama untuk earth mopping ya. Jadi untuk pekerjaan tanah ya. Jadi baik itu di sipil maupun non sipil ya, ataupun non sipil yang berkaitan dengan service facility misalkan. Jadi kayak di tambang. Jadi itu bagaimana mereka menghitung cut and fill, atau di jalan raya bagaimana mereka menghitung cut and fill-nya untuk setiap section jalan, atau di bendungan, atau yang paling dekat sekarang ini dan paling sering dipakai adalah untuk menentukan luas dari tanah untuk jual beli misalkan. Sekarang udah sistemnya, bukan udah sistemnya, udah berbasis JIS. Jadi untuk perizinan, untuk peta situasi ya, baik itu rumah tinggal maupun rumah-rumah yang dijual ya. Jadi itu sebenarnya kenapa kita harus mengelola data ini. Kadang-kadang data itu yang kita dapat itu masih biasanya berbentuk koordinat lokal misalkan, dan kita harus merujuk pada koordinat universal ya, atau UTM. Nah, kenalkan diri kepada teman adik-adik SMK. Saya Tri Mulyono, saat ini bertugas sebagai dosen di teknik sipil, rumpun sipil ya. Basisnya sih saya di transportasi. Saya tinggal di Jakarta Timur. Mudah-mudahan ini cuma untuk mereview dan mengingatkan. Jadi apa itu survei dan mapping? Jadi dengan berkembangnya alat ya, tadi saya ceritakan 91 pun sudah menggunakan software sebenarnya. SDR Map dulu saya menggunakannya, dan itu masih pakai WS ya dulu. Pengelolaan datanya tuh bukan Excel tapi Lotus dan WS ya. Jadi file datnya itu dikelola berdasarkan file. Sekarang berkembang menjadi Word. Kelola datanya itu ada Excel, ada file datnya bisa pakai WS gitu ya. Nah ini berkembang, kemudian software aplikasinya juga berkembang ya, sehingga digitasi untuk pemetaan dan survei itu berkembang jauh ya. Sekarang pilihannya dari open source maupun berbayar banyak sekali ya. Kalau Anda googling, Anda akan ketemu banyak ya. Terakhir saya menggunakan software itu dengan dengan server ya, terakhir ya 2019 ya untuk pemetaan. Kemudian banyak kadang-kadang udah ada datanya tapi tidak tahu mau dikelola bagaimana, sehingga kadang-kadang yang menjadi entry point-nya bagaimana menampilkan data itu sehingga bisa dibaca, apakah dia dalam bentuk 3D, 2D gitu kan. Nah, sekarang ini banyak divisi konstruksi atau bukan, perusahaan-perusahaan konstruksi sudah mempunyai bagian khusus yang memang mengkontrol itu. Bahkan dengan BIM sekarang ini, survei itu terintegrasi menjadi satu teamwork ya, misalkan untuk dijadikan sebagai
data untuk misalkan untuk pekerjaan jalan, bagaimana pekerjaan cut and bind pun bisa mengambil dari data cat map gitu, ataupun dari RCPU, ataupun dari macam-macam, tergantung ya biasa, tapi yang jelas ekstensinya adalah DAT. Nah, sehingga ini menjadi representatif, data itu ditampilkan ya. Kalau untuk ngukur gampang, semua orang bisa ya, tinggal baca benang atas benang bawah. Apa manfaat pekerjaan survei dan memetaan ya. Jadi ini ada peran seorang surveyor ya. Jadi kalau sekarang mungkin kalau dia punya alat total station ya, yang yang rambunya pakai infrared, jadi mereka tinggal tembak, nggak pakai bacaan, dia masih bisa menjangkau reflektornya, misalkan reflektor sampai 9 gitu, bisa sampai 5 kilo gitu ditembak. Nah, itu akan tercatat dalam ADR ya, automatic data record ya. Kemudian data itu akan ditransfer ke dalam file, biasanya extension CSV ataupun extension DAT ya. Nah, perannya itu bagaimana dia menentukan objeknya ya, itu menjadi penting ya. Jadi titiknya itu di mana ya. Jadi jangan biasanya sih ada acuan, ada BM yang ditetapkan oleh pemerintah, ini loh BM-nya gitu ya, benchmark-nya gitu kan. Kemudian menggambarkan peta-peta di lapangan itu situasinya seperti apa, di mana titik misalkan titik saluran air atau apa gitu, itu diberi tanda ya. Jadi itu menjadi penting. Jadi peran surveyor itu, peran orangnya itu menjadi penting ya. Kemudian bagaimana melakukan kalibrasi alat yang dipakai juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menjadi sehingga hasil survei itu menjadi bermanfaat ya. Kemudian mengelola data tadi ya, apakah dia manual, apakah dia digitasi. Nah, kalau manual, kalau dulu menggunakan pakai planimeter, pakai keras milimeter, diinterpolasi satu-satu gitu kan, lebih lama dan lebih harus lebih orang yang lebih ahli. Kalau sekarang nggak perlu, orang nggak ahli pun sepanjang dia bisa menggunakan software itu hasilnya akan maksimal ya. Kemudian batas-batas juga menjadi penting gitu ya. Misalkan apakah kalau misalkan kita untuk menentukan tapak bangunan atau stakeout konstruksi ya, yang paling sering kita pakai adalah dengan cara poligon tertutup misalkan. Nah, kalau kita menentukan ingin menghitung galian dan timbunan, kita bisa menggunakan misalkan pakai poligon terbuka. Apakah dia cross sectionnya, long sectionnya gitu kan. Kemudian bagaimana kita mengkaitkannya dengan global informasi sistem. Jadi titik di mana tapak itu atau stakeout itu kita kaitkan dengan koordinat-koordinat global ya. Nah, sehingga penentuannya menjadi lebih akurat ya. Kemudian perannya yang lain adalah menganalisis, menyajikan, menggambarkan apakah dia 2D, 3D gitu ya, dengan model-model tertentu ya. Nanti kita lihat ya, mungkin hari kedua kita melihat bagaimana kita menggambarkan kontur, bagaimana kita membuat 3D dari kontur dengan bantuan software. Mungkin besok softwarenya, tadinya saya mau memberikan CADView ya, tapi mungkin agak begitu lama, jadi saya akan, atau SDR map itu datanya dia dari Sokia ya, dari alat Theodolite Sokia, tapi mungkin agak susah juga, dan yang paling gampang dan saat ini menjadi populer ya, kalau Anda googling ya Golden Software ya. Nah, kemudian manfaat yang lain, dia bisa melakukan studi tentang lingkungan, artinya bisa melihat situasinya, kemudian dikembangkan ya, apakah itu untuk data
yang berguna sebagai perencanaan pembangunan, perkotaan, atau pedesaan, atau regional. Jadi lebih luas lagi ya, tergantung nanti base map-nya seperti apa. Nah, kemudian bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan baru, kemudian pengkajian nilai-nilai lingkungan sebuah kawasan, ataupun untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Bahkan yang terakhir adalah kita bisa menghitung atau mengestimasi berapa biaya. Jadi misalkan ada satu hitungan poligon tertutup, kita bisa menghitung berapa galian dan timbunan, berapa banyak timbunan yang harus ditimbun misalkan, yang dipotong berapa, yang ditimbun berapa kalau kita mau meratakan ya. Mungkin kalau untuk tipe 21 kita nggak perlu lah pakai software ini. Tapi kalau untuk satu klaster ya kita mungkin butuh berapa banyak atau berapa truk gitu kan. Nah, tentu ada ilmu lain yang harus masuk juga di sana, misalkan pemindahan tanah ya. Nah, hal yang relevan ya sehingga juga perlu diperhatikan adalah aspek hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi dengan kita tahu keadaan sebenarnya dari data itu, dari mapping, dari survei itu, ya survei pengukuran, maka kita bisa tahu, oh ini batasnya tuh ke sini, oh ini nggak boleh, karena ada batas-batas misalkan namanya pajana apa, misalkan utility terdekat apa misalkan sungai. Ada jarak minimum dari badan sungai. Jadi kita bisa menentukan dengan gampang. Ya. Kalau kita melanggar itu, berarti kita melanggar aspek hukum. Kita salah. Kita juga bisa menghitung secara ekonomi. Mana yang lebih ekonomi? Oh, galian timbunan itu berimbang. Berarti kita nggak perlu membawa tanah dari luar. Jadi lebih ekonomis. Kalau kita potong di sini, kita gali di sini dengan data itu, atau aspek lingkungan. Ya. Kita tahu vegetasinya seperti apa di sana. Kemudian aspek sosial tentu ada perubahan perilaku. Ya. Nah, pekerjaan mengukur tanah dan pemetaan itu bisa mengambil data-data, kemudian kita pindahkan atau sebaliknya dari data-data kita pindahkan ke lapangan, gitu ya. Jadi ini akan mempercepat. Nah, apa tujuannya? Kita menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda. Jadi kita tentukan titiknya itu, ya. Kemudian menentukan elevasi, kemudian menentukan bentuk. Oh, bentuknya kayak gini ternyata. Karena kalau dari foto kita agak susah membayangkan, ya. Bahkan foto udara pun, ya, kita nggak tahu reliefnya seperti apa. Tapi kalau dengan survei, dengan 3D-nya, oh kita tahu, oh ternyata konturnya kayak gini. Kemudian kita menentukan panjang arah, ya. Apakah horizontal, vertikal. Nah, manfaat survei, salah satu dari salah banyaknya adalah mencari luas tanah, ya, untuk stake out, ya. Dan sekarang ini menjadi basic dari BPN, pengukuran tanah ya. Sekarang tuh basisnya adalah GIS ya. Jadi harus survei, pengukurannya nggak pakai manual lagi. Sekarang udah pakai untuk di sertifikat itu udah pakai GIS ya, kecuali di daerah mungkin masih ya. Kemudian mengetahui beda tinggi ya untuk merencanakan bangunan. Nanti di slide terakhir saya berikan, silakan di-download buku tentang bagaimana kita melakukan pengolahan data, survei dan pengolahan data untuk stake out bangunan. Ya, ada banyak ya, ada banyak referensi yang Anda bisa pakai. Kemudian manfaat survei untuk pengukuran ya, ini udah mungkin kemarin ya. Ada banyak survei ya sebenarnya, ada topografi, hidrografi ya. Bahkan untuk survei di laut, pengukuran di laut ada batimetri, pemetaan permukaan laut itu ada batimetri ya. Kemudian ada survei konstruksi yang lain, ada survei S-Buil. Survei S-Buil ini untuk memetakan S-Buil ya. Nah, di Indonesia mungkin belum banyak karena belum banyak yang taat, maksudnya pekerja-pekerja konstruksi. Harusnya S-Buil itu menjadi fix ya. Ada satu kejadian
terutama untuk bangunan di bawah tanah ya. Ada satu kejadian yang true saya alami ya, yang saya benar-benar alami. Waktu saya membangun fasilitas tambang tahun 1992, oh Anda mungkin belum ada yang lahir ya. Itu saya melakukan pematangan lahan ya di daerah Sumatera Selatan. Kemudian saya pergi ke PLN ya waktu itu, PLN. Saya minta peta kabel bawah tanah, ya. Karena saya akan melakukan penggalian karena di sana ada tulisan saluran tegangan tinggi 24.000 volt. Anda bisa bayangkan. Dalam peta itu garisnya siku, ya, jalurnya itu siku. Tapi faktanya garisnya diagonal. Anda bisa bayangin, ya diagonal kan lebih pendek, kabelnya kan pasti banyak yang lebih dihemat. Nah, S-Buil-nya mengatakan bahwa itu siku, ya karena mereka cuma jiplak dari shop. Ya, faktanya di lapangan S-Buil-nya adalah diagonal. Apa yang terjadi? Waktu kita gali, ya untuk pondasi, kabelnya tertarik dengan backhoe. Backhoe-nya PC 400. Putus dan ledakannya itu terdengar sampai 3 kilo. Wah itu sampai stres itu operatornya, Anda bisa bayangkan. Karena salah menggambarkan S-Buil. Ya saya disalahkan, saya nggak bisa. Saya punya data kan, peta situasinya saya punya. Ini S-Buil-nya, saya bilang. Nah, terutama kabel-kabel bawah tanah. Ya, kayak di Jakarta, mungkin di daerah Klender itu banyak kabel-kabel bawah tanah. Ya. Itu harus dipetakan. S-Buil-nya harus sama. Ya. Kalau enggak, repot. Atau titik-titik bangunan. S-Buil-nya harus sama pada saat kita memetaan. Nah, kadang-kadang males nih membuat S-Buil. Ya udahlah, copy dari shop. Padahal pelaksanaan di lapangan berbeda. Gitu kan. Nah, kemudian survei tambang ya. Saya 4 tahun di tambang. Ini selalu melakukan ya, tiap minggu itu bahkan tiap hari menentukan berapa yang harus digali gitu kan. Tiap minggu melakukan perhitungan cut and fill-nya berapa. Nah, salah kita menghitung, banyak yang dirugikan. Jadi survei itu ujung tombak kalau ditambang. Ya, jadi peluang selain di konstruksi, kalau kita ahli survei, Anda bisa kerja di tambang ya. Tapi biasanya ngambil anak-anak SMK pengukuran ya, survei dan pemetaan itu di Sukabumi kalau nggak salah, banyak anak-anak itu kerja di tambang. Kemudian ada sunshot ya, survei surya matahari, ada optical tool dan seterusnya ya. Nah, intinya sih menentukan permukaan bumi ya. Kemudian membayangkan ya, dalam peta diterjemahkan atau disajikan dalam bentuk 3D maupun 2D ya. Untuk perencanaan ya, biasanya teman-teman programmer atau drafter ngambil data survei itu ditaruh di CAD ya, AutoCAD ya, biasanya begitu ya. Kemudian ada geodesi survei ya, kemudian ada plan survei, rencana ya, survei perencanaan ya. Nah, apa yang menjadi penting ya dalam pengelola data untuk survei itu adalah koordinat peta. Ya, kita survei di lapangan itu adalah koordinat lokal. Kita tentukan misalkan titik A itu adalah 00. 00 di sini, 00 di situ, 00 di sana gitu kan. Tapi koordinat sebenarnya itu kan ada. Kita bisa ambil dari BM. Ya. Kalau enggak, dari mana kita ambil? Dari GPS. Sekarang smartphone udah dilengkapi GPS. Kita bisa menentukan titiknya dengan tepat. Ya. Koordinatnya, lintangnya berapa, bujurnya berapa gitu kan. Ya nanti kita lihat lah. Saya akan tampilkan yang paling sering saya pakai adalah Google Earth. Nah, karena free ya. Kalau GPS bayar, pernah pakai malah berbayar, sinyalnya kalau untuk pedalaman Papua waktu saya di Arinas nggak ketangkep ya. Tapi kalau pakai Google, pakai Telkomsel aja
ketangkep ya. Nah, kemudian koordinat peta itu adalah menentukan titiknya dimanapun sesuai dengan koordinat bumi ya. Dan itu disepakatin. Ada koordinatnya itu dalam bentuk grid dan seksadesimal ya. Koordinat dalam peta itu ya biasanya dalam bentuk UTM ya, universal. Ya, jadi kalau Anda lihat globe itu ada garis-garis ya yang berbentuk kotak-kotak, itu adalah grid ya. Berdasarkan X dan Y ya. X-nya itu adalah longitude, Y-nya itu adalah latitude ya, atau lintang. Nah, ini contoh koordinat grid ya. Ya, kalau misalkan ini, kalau ini saya ambil dari apa? Ini mana nih? Di SMK Cikarang ya kalau nggak salah. Ini kalau kita lihat di Google Map contoh ya. Contoh. Bentar dulu. Share screen-nya mana? Ada yang pernah buka Google Map nggak? Google Map apa? Google Ads. Nah ini, udah kelihatan Google Ads-nya? Udah, Pak. Oke. Nah ini salah satu cara untuk menentukan titik ya. Jadi kita kelola dari kita punya data dari pengukuran ya, misalkan dari satu titik pengukuran kan kita tentukan sembarang dulu 00 misalkan. Tapi bagaimana kita menerjemahkan itu ke dalam satu peta situasi supaya nanti misalnya ke depan untuk perizinan, untuk penentuan stake out, terutama untuk perizinan, misalkan untuk membuat IMB, untuk membuat LSF, ya, sertifikat layak fungsi, SLF, sorry, bukan LSF, SLF, sertifikat layak fungsi dari bangunan setelah terakhir, ataupun untuk membuat SBUIL, biasanya sekarang udah berbasis koordinat global. Nah, misalkan kita bagaimana kita menentukan ini contoh Google Ads ya. Kita ketik aja misalkan di SMK Cikarang Barat ya. SMK N 1 Cikarang. Misalkan jalan nggak? Nah, dia jalan ini. Nah, misalkan kalau kita punya GPS, kita bisa di titik kita berdiri di titik pengukuran misalkan. Kita hidupkan GPS, maka kita bisa baca titik-titik ini. Jadi contoh misalkan di sini, berapa koordinatnya? Ya. Anda bisa baca di sini, misalkan di sini titik di sini nih, misalkan. Nah, di sini misalkan sudut dekat masjid, misalkan. Akan terbaca koordinat, mana nih? Nah ini, garis lintangnya adalah 6 derajat, 16 detik, 30,88 menit. Garis bujurnya adalah 107, 5 derajat, 5 detik, 18,57. Misalkan kita tulis di sini, patok 1. Tapi kita tahu, ya, ini bisa dijadikan base map, JPEG ini. Ya. Pada saat nanti ya, besok kita bagaimana kita mengelola data dari berbagai sumber menjadi satu informasi yang penting dalam pengukuran ya. Nah, ini contoh ya. Misalkan Anda mengukur di sini, Anda bisa tinggal klik di sini berapa, tinggal larikan ya. Nah, titik ini akan menjadi lebih akurat kalau Anda berada di lokasi itu ya. Kita tinggal hidupkan GPS-nya ya.
yang free maupun yang berbayar ya. Alat GPS banyak ya dan nggak murah, nggak mahal sekarang, murah ya. Nah, balik ke PowerPoint, ini contoh ya. Jadi kita bisa dengan gampang sebenarnya mencari titik koordinat ya. Untuk elevasinya bisa nggak? Kita tahu di sini elevasinya adalah 22, ini nih. Jadi 22 meter ya ketinggiannya ya. Ketinggiannya kita bisa tampilkan ini ya. Kemiringan tanahnya bisa tampil ya. Jadi kita bisa tahu. Oke. Kisaran 72 meter ya. Ketinggian ya. Setel warna kita. Jadi ini menjadi informasi awal sebagai titik acuan kalau tidak ada benchmark. Tapi kalau ada titik benchmark, kita bisa tembakan titik acuan tadi, titik acuan benchmark tadi, benchmark itu titik acuan. Kita tahu berapa koordinatnya, berapa ketinggiannya, tinggal kita pindahkan koordinat lokal itu menjadi koordinat universal. Oke. New share. Oke, balik lagi ke PowerPoint. Ini. Tadi udah tampil belum PowerPoint-nya lagi? Udah, ya. Pak. Nah, ini. Oke ya. Ini videonya saya matiin sebentar ya. Soalnya agak endet-endet ya. Endet apa? Nah, ini adalah satuan ya. Jadi kalau Anda lihat ya, garis bujurnya tahu, garis lintangnya tahu ya, maka kita bisa tahu dengan tepat berapa titik itu. Kita ambil dari data lapangan tadi ya. Kita konversi menjadi koordinat-koordinat ya. Nah, koordinatnya nanti dapat X, Y, Z. Z-nya adalah ketinggian, X-nya adalah bujur, Y-nya adalah lintang. Ya. Nah, itu nanti kita kelola data itu ya, pakai software maupun pakai manual. Kalau sekarang manual kayaknya saya nggak ketemu lagi. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan di awal, baru penyegaran ini? Nggak ada ya. Oke, next. Nah, tadi ada garis lintang ya. Biasanya untuk melihat penyebaran iklim ya, simbolnya lambda untuk longitude ya. Nah, ini merupakan garis hayal ya. Tapi yang disepakatin, hampir semua orang paham itu ya. Dan ini dipas saja. Nah, dasar pengukuran. Ya ini kemarin mungkin udah dapat ya. Udah dapat belum kemarin teman-teman SMK? Pengukuran kerangka dasar vertikal, pengukuran kerangka dasar horizontal, pengukuran titik-titik detail ya. Ya saya anggap ini sudah dapat kemarin. Jadi bagaimana kita melakukan pengukuran tegak ya. Kemudian hubungannya dengan titik-titik yang ada di sekitar ya. Kemudian detailnya seperti apa ya. Misalkan untuk perencanaan jalan raya kereta api, bendung ya. Kalau untuk konstruksi bangunan biasanya kita pakai poligon. Untuk jalan raya biasanya untuk menghitung galian timbunan kita pakai long, poligon terbuka ya, poligon tertutup sama poligon terbuka ya. Bendung biasanya poligon tertutup ya, karena dia menggambarkan situasi. Kemudian untuk pemetaan badan sungai biasanya kita pakai poligon terbuka ya. Nah,
yang menjadi kadang-kadang adalah pengukuran panjang ini. Jadi ada beberapa satuan yang harus dipahami karena dalam pemetaan itu ada satuannya adalah grid dan derajat. Ya, derajatnya ada desimal, ada DD seksadesimal ya. Ya, seksadesimal itu ya, itu membagi 360 derajat, 1 derajat 60, kemudian 1 menit adalah 60 second ya. Nanti bagaimana pakai Excel ya misalkan. Ya, karena yang ditampilkan dalam atau yang diminta dalam software itu tidak dalam 1 derajat 60 menit, tapi dalam bentuk sentisimal ya. Sorry, sentisimal dan dalam bentuk desimal ya. Jadi derajatnya diterjemahkan dalam bentuk desimal. Kemudian ada cara radial ya. Cara radial. Jadi yang dipakai untuk pemetaan itu biasanya seksimal ataupun sentisimal. Sentisimal ini biasanya untuk di pemetaan yang berbasis UTM ya, universal. Kemudian ada cara radial ya. Nah, hubungannya satu lingkaran itu adalah 400 grid ya. Kalau Anda lihat tadi di sini ya. Nah, ini grid-grid ini itu jumlahnya bumi itu dibagi menjadi 400 bagian. Makanya dinamakan 400 grid ya. Jadi kalau globe itu kalau Anda hitung jumlah garis-garis itu adalah 400. Jumlah gridnya, jumlah bujur jumlah kotaknya itu 400 ya. Kalau Anda pernah hitung, ada yang pernah iseng ngitung globe. Dari SD kan udah kenal tuh globe. Mungkin di meja ada globe kecil gitu. Kita nggak perhatian ya. Tapi ternyata itu jumlahnya adalah 400. Nah ini ya 400 grid. Jadi satu lingkaran itu 360 derajat itu dibagi menjadi 400 grid atau 2pi atau 2 kali 180 radian. Nah, hubungannya 360 derajat sama dengan 400 grid ya. Jadi ini bisa dilihat ya. Jadi 1 derajat itu sama dengan 1,11 ya. Gampangnya 1 grid itu sekitar kalau dalam skala misalkan nanti kita lihatlah di Excel-nya seperti apa ya. Nah, kemudian ukuran sudut ya. 1 row atau 1 radian itu sekitar 57 derajat 17 detik 44,81 dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat, nanti bisa di-download aja ininya. Nah, contoh konversi ya. Derajat ke radian. Kenapa ini menjadi harus diketahui? Karena kadang-kadang yang kita baca itu dalam bentuk derajat, menit, detik. Nah, kita harus konversi data mentah itu ke dalam bentuk desimal. Ya. Jadi contoh ya dalam bentuk desimal ya, masukkan dalam fungsi radian, kemudian 65 itu sama dengan 65 derajat. Untuk komanya 43 dibagi 60. Kemudian 21 detik misalkan di sini ya, itu dibagi 360 ya. Maka dapat angkanya adalah 65,7225 derajat atau 1,147074 radian. Untuk radian ya. Nah, misalkan untuk dari grid ke derajat kita rubah sama ya caranya ya. Kita dapatkan ini. Nah, grid ini biasanya dipakai untuk pengolahan data yang menggunakan UTM universal ya. Tapi biasanya alat total station itu data mentahnya sudah berupa file CSV ya dalam bentuk format grid. Jadi kita tinggal panggil dalam bentuk Excel ya. Dia akan memunculkan format
grid itu ya dalam bentuk koordinat UTM ya, WSG 84 ya, 1984 ya. Jadi nanti kita lihatlah di besok mungkin ketemunya. Nah, konversi dari grid ke radian sama ya. Jadi tinggal dihitung. Nah, koordinat dalam peta bumi ya. Ini tadi ya, sama ya. Jadi kalau kita lihat misalkan tadi ya, kita dapat 2 titik ya. Jadi jarak 1 grade itu sama dengan kalau kita hitung ya, 1 grade itu dalam skala misalkan kalau kita dapat 2 titik misalkan ini ya, koordinat satunya adalah 6,27 setelah dirubah ke dalam desimal ya. Jadi dari Google Earth ya, Google Earth jadi di sini misalkan ya, ini kan dapat nih berapa bujurnya, berapa lintangnya ya. Nah, angka ini kalau di titik pertemuan grade ini adalah 6 derajat 162928 ya. Y-nya adalah 107,05,816. Yang di bawahnya nggak ada ya. Nah, misalkan untuk titik ini, dari titik ini ke titik ini, kita bisa hitung. Ya. Kalau kita tahu titik ini, koordinat XY-nya, titik ini koordinat XY-nya, maka kita bisa menghitung berapa jarak dari sini ke sini dalam peta. Sama, itu dipindahkan misalkan di dalam pengukuran kita untuk stakeout bangunan, ya, untuk luas tanah misalkan. Kalau pakai meteran, Anda bisa bayangkan sekarang kalau pakai meteran, kalau untuk ngukur 10 meter mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau untuk ngukur 100 meter pakai meteran pita, itu melendut. Lendutannya bisa berkurang 20 cm, bisa berkurang 40 cm, tergantung ketegangannya. Ya kalau ngukurnya petak mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau ngukurnya poligon, banyak titik, agak susah berapa luasnya. Tapi kalau dengan aplikasi ini, luas tanah bangunan kita atau luas yang akan kita bangun, itu dengan gampang kita bisa hitung. Ya, kita olah dan kita hitung dengan koordinat-koordinat itu. Nah, contoh tadi menghitung, nah ini. Jadi dari 2 titik, misalkan titik ini ya kita dapat koordinat 1, koordinat 2 ya. Kalau di Google Earth itu udah langsung bisa Anda ukur, tarik ya. Tapi itu kan kita nggak tahu titik persisnya di mana. Ya. Tapi kalau dengan data pengukuran Anda bisa menghitung ya bagaimana mengelola dari titik 1 ke titik 2 dengan koordinat 1 dan koordinat 2 berdasarkan koordinat global. Nah, nanti Anda kalibrasi pengukuran itu, pengukuran lapangan seperti apa. Jadi ada 2 alat, ada GPS, ada alat ukur tanahnya. Jadi Anda kalibrasi berapa nilai yang benar. Jadi misalkan ini, nah berarti kita dapatkan jarak dari 1 titik ke titik 2 itu adalah 400 meter. Ya. Atau kalau pakai Excel kita bisa langsung hitung, oh 400 meter dapat. Caranya bagaimana? Ya tinggal dihitung dengan Pythagoras biasa ya. X-nya berapa? Dapat X-nya adalah 400 meter ya. Jadi ini adalah lingkaran bumi ya. Lingkaran bumi ya. 12.742 km. Ya lingkaran bumi itu 12.742 kilometer atau 12.742 meter. Nah, ini dikalikan dengan gridnya ya, dengan ini sama kayak kita mencari segmen atau panjang kurva dalam satu segmen lingkaran.
Ya, berapa panjang kurva dalam satu tembereng ya, panjang tembereng ya. Kita bisa hitung, kita dapatkan 400. Nah, ini skala peta ya yang menjadi untuk dikelola juga adalah berapa skala yang akan kita tampilkan dalam pengolahan data itu. Untuk stake out bangunan mungkin yang kita akan tampilkan adalah skala setidaknya atau sekurang-kurangnya adalah 1/500. 1 cm sama dengan 5 meter. Untuk stake out bangunan. Untuk jalan, petanya untuk situasi mungkin 100.000 atau 105.000 atau 110.000 tergantung tujuan dari proyeknya. Apakah itu peta detail, apakah itu peta situasi. Ya. Jadi skala ini menjadi penting. Ya. Bagaimana kita menampilkan informasi yang jelas. Ya. Kalau untuk kontur mungkin 10.000. Atau kalau konturnya untuk satu pulau, 100.000. Ya. 1 cm sama dengan 1.000 meter, 1 kilo. Gitu. Tapi untuk yang lebih kecil lagi, peta kabupaten mungkin 1 berbanding 10.000. Ya, tergantung ya. Jadi tergantung tujuan dari informasi yang akan kita sajikan dalam pengukuran. Ya. Nah, peta itu biasanya ditampilkan dalam skala grafik ya. Umumnya menggunakan bar ya. Jadi ini contoh ya. Ini dalam skala ya. Nanti kalau kita pakai software kita tinggal bisa dengan gampang membuat skala ini ya. Jadi tampilnya secara otomatis baik itu di CAD, SDRMap, font maupun di software yang lain. Nah, informasi itu adalah dia menunjukkan panjang. Jadi panjang garis itu menunjukkan berapa nilai sebenarnya di lapangan. Ya. Sehingga yang membaca peta tahu, oh ini jarak dari sini ke sini sekian. Oh second ini panjangnya sekian. Sehingga dia bisa menghitung berapa jumlah cut and fill-nya misalkan. Atau di mana titik akan pondasinya, pondasi A, atau untuk jalan pier A-nya itu di mana, pier B di mana, pier C di mana, atau batas jalannya itu di mana. Ya. Biasanya titik-titik itu diterjemahkan di lapangan dengan patok-patok ya, patok-patok atau stake out. Ya. Nah, skala itu ada 2, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, skala besar itu berarti angkanya kecil, skala kecil itu berarti angkanya besar. Ya, jadi agak berbeda, kebalik. Jadi kalau skalanya kecil berarti angkanya besar. Kalau skalanya besar, angkanya kecil. Ya. Peta, jenis peta berdasarkan isi ya. Jadi peta itu banyak ya. Tapi yang paling kita sering pakai adalah peta untuk di konstruksi adalah peta situasi dan peta kontur ya. Peta situasi itu menginformasikan situasi atau keadaan di lokasi proyek. Kemudian ada peta kontur menginformasikan ketinggian, ya. Connection is unstable. Nah ini contoh peta-peta ya. Ini banyak banget ya. Ada peta kota, geologi, kadaster, irigasi dan seterusnya ya. Skala peta ini tadi besar, sedang, kecil. Ya. Nah ini menunjukkan tadi udah 1 cm untuk 10 kilo misalkan. Tinggal dikurangin sebenarnya 1 cm sama dengan 1000 cm. Kalau dia untuk meter berarti 1 cm sama dengan 10.000 meter atau 1 cm sama dengan 10 kilo. Ya. Nah, kemudian dalam pengelolaan data itu ada peta dasar. Peta dasar ini menjadi basic atau menjadi backdrop ya dalam pengelolaan data. Jadi misalkan salah satu peta dasar itu adalah
misalkan kayak tadi Google Ads tadi itu kan ada tampilan apa? Yang ini. Nah, yang ini yang mana ini? Ini ya. Ini adalah bisa dijadikan peta dasar. Kalau Anda mau melakukan survei di daerah sekitar apa? SMK Cikarang misalkan ya di sini. Maka Anda bisa perbesar dari Google Ads ya, kemudian Anda simpan dalam bentuk JPEG, kemudian Anda jadikan dalam format SHP ya, untuk dijadikan peta dasar, sehingga backdropnya ini adalah peta ini ya, peta dasarnya itu ya, atau dari titik-titik pengukuran poligon misalkan, kemudian Anda gambarkan konturnya. Besok kita ketemu mungkin ya untuk bagaimana menjadikan itu peta dasar ya. Boundary-nya seperti apa, kemudian konturnya seperti apa ya. Jadi peta dasar itu bisa dibuat berdasarkan boundary ataupun berdasarkan gambar citra satelit ya. Citra satelit yang gratis itu adalah Google Ads ya. Tapi kalau Anda yang mau akurat ya beli di Lapan ya. Lumayan mahal per 10 square kilometer itu kalau nggak salah $500. Tapi yang terbaru, karena yang Google Ads itu yang update-nya itu kalau yang 2021 tuh update-nya tuh 2019 kalau nggak salah Google Ads itu. Yang terbaru yang Pro, saya punya yang Pro. Nah, apa informasi dalam peta yang telah ditampilkan? Misalkan miniatur dari bentang alam, daerah yang terpetakan, jarak, arah, beda tinggi, ya, arah aliran kalau ada sungai atau ada danau. Jadi Anda catat semua itu. Kemudian Anda bisa gambarkan dalam informasi digital. Ya. Supaya Anda nggak sampai tadi membangun, oh ternyata dekat badan sungai. Padahal badan sungai secara aspek hukum, dia harus tidak boleh kurang dari 3 kilo. 3 kilo. Lupa saya. Ada itu permen untuk misalkan untuk bangunan publik ya, ada syaratnya dalam permen, kalau di sekolah permen nomor 24 kalau misalnya. Untuk utilitas lain juga sama. Ya, jadi informasi itu kita akan bisa menghindari masalah. Ya, jadi kita bisa terhindar masalah, misalkan masalah hukum, pelanggaran sepadan jalan, sepadan sungai, ya, dan seterusnya. Kemudian ini itu kita sampai jam 9 ya, Mas Aldo. Iya Pak. Sesi tanya jawabnya berapa lama? Sesi tanya jawabnya itu kita dapat benar Pak. Kenapa? Bentar Pak. Oke. Buat tanya jawabnya dimulai dari 835 Pak. Berapa? 835 Pak. 835. Oke, Iya, Pak. berarti tinggal 8 menit lagi Pak. 13 menit lagi. 8 menit lagi, masih banyak ini. Padahal baru di awal, saya belum ke intinya ini. Oke ya. Jadi bisa jadi ada informasi ini harus ditampilkan ya. Jadi semua detail di lapangan dari hasil pengukuran itu harus ada informasi, harus catat ya. Jadi biasanya kalau total station itu setidaknya ada 3 orang. Satu megang alat, satu yang mencatat posisi-posisi dari situasi detail, satu yang megang infra ya, reflektor. Nah, kemudian ada alat ya, ada nih udah kemarin ya, ada alat ukur modern. Alat ukur modern tadi ya setidaknya 3 orang, walaupun dia modern tapi tetap 3 orang setidaknya melakukan itu. Karena nggak mungkin reflektor jalan sendiri gitu kan, malah takut nanti yang ukur.
satu yang nembak gitu, itu alat modern. Kalau alat sederhana, nah itu bisa setidaknya satu tim survei itu ada 5 orang. Ya. Karena megang satu, ya kalau nunggu yang satu jalan dulu terlalu lama. Jadi yang satu di sana, yang satu di sini gitu kan. Kalau poligon terbuka pun di bacaan belakang, bacaan depan, habis membaca belakang, kita baca ke belakang, depan, putar lagi, pindahin alat, yang satu jalan gitu kan. Yang satu di belakang, yang satu ke depan gitu kan. Jadi setidaknya butuh 5 orang. Ini udah dilewatin aja. Kemudian ada alat ukur hand level, ini sama ya, ini alat ukur tanah, ini lewatin udah kemarin. Nah ini cara membaca sama ya, kemarin udah dapat, insya Allah mudah-mudahan ya. Konstruksi theodolit ini udah ya, mudah-mudahan ya, kemarin udah. Jadi ada rebating, ada direction, ada elektrik, ada total. Total station itu udah dilengkapin ini ya. Jadi ini udah lama sebenarnya total station ini. 91 pun saya sudah melakukan itu atau menggunakan itu di proyek. Ini lewatin, kemudian delete. Nah ini water pass ya. Ini penentuan dengan. Nah tadi penentuan fungsi posisi dengan satelit ada alatnya sebenarnya GPS ya. Tapi kalau kita tidak punya alat, kita pakai HP Android, sekarang banyak aplikasi softwarenya ya. Jadi Anda bisa tekan berapa koordinatnya keluar. Cuma kalau aplikasi di HP Android tidak keluar ketinggiannya. Anda bisa dapat ketinggiannya dengan software Google Earth Pro ya, atau yang biasa juga nggak apa-apa, bisa. Ya. Kemudian ada Global Position System ya. Nah ini sama ya, kalau ada kontrolnya. Jadi kita berdasarkan satelit ya. Nah, bagaimana membaca koordinat? Ya, tadi udah ya. Nah, tadi udah ini misalkan tadi Google Earth dari sudut masjid ya. Tadi. Nah, derajat menit ini sama ya, udah ya. Nah, angka positif itu berarti dia menunjukkan lokasinya berada di sebelah utara ekuator ya. Ekuator atau garis tengah ya. Negatif berarti di bawah ya. Nah, menjalankan Google Earth ya, kita buka komputer ya, Google Earth tadi udah, kemudian kita telusuri ya, kemudian kita temukan ya garis lintang ataupun informasi yang lain. Jadi contoh Google Earth tadi, nah ini ya. Ini kelihatan Google Earth-nya ya. Nah ini Anda bisa dapatkan informasi ini. Misalkan ini di SMK Cikarang ya, bener ya? Ada masjidnya. Menengah Kejuruan Negeri 1 Cikarang Barat, Jalan Raya Teguh Umar nomor 1 Gandasari. Betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Lihat. Nah, udah ada yang pernah buka ini? Belum, Pak. Di Google Earth? Belum. Belum. Besok pengukuran pakai ini, tinggal Anda pindahkan kalau misalkan ini. Jadi sekarang nggak ada susahnya untuk ngukur itu. Cuma yang penting bagaimana kita mengelola informasi-informasi itu menjadi satu kesatuan. Itu yang menjadi penting. Kalau cara secara parsial, misalkan cara menggunakan alat, sifat datar, teodolit, orang bisa. Tapi bagaimana menggabungkan informasi itu menjadi satu kesatuan. Misalkan skala peta. Berapa skala yang harus tampilkan? Bagaimana mengukur stack out? Kita tampilkan dalam satu dokumen yang informatif sesuai dengan tujuan pekerjaan. Mengelola data itu yang mungkin nggak semua orang bisa. Dan kalau Anda bisa, itu menjadi entry point Anda untuk meraih kompetisi dalam pekerjaan. Survei topografi ya. Ini yang kedua, standar kompetensinya ini diliwatin aja, ini udah. Nah, ini menerjemahkan koordinat lokal ini ke dalam koordinat global ya. Itu dari hasil pengukuran ya. Jadi
eh, bagaimana kita menerjemahkan koordinat-koordinat lokal itu ke dalam koordinat global itu menjadi penting, karena informasi lokal tidak akan menjadi informatif atau tidak menjadi informasi yang komunikatif ya. Apakah itu nanti akan digunakan untuk perizinan, untuk analisa dampak ya. Untuk analisa dampak Anda perlu gambarkan peta situasi yang detail. Nggak mungkin misalkan untuk stakeout ngukur, untuk perizinan ngukur lagi, untuk analisa dampak ngukur lagi. Harusnya ngukur sekali ya. Kemudian itu bisa dipakai untuk banyak pekerjaan ya. Pengukuran waterpass ini sama udah kemarin pengolahan datanya ya, ada perhitungan poligon, ada penghitungan waterpassing, ada hitungan detail situasi dan detail penampang melintang ya. Besok lah kita masuk ke Excel-nya. Sama ke software. Ya, contoh poligon ini untuk stakeout ya, misalkan ya tertutup, yang terbuka untuk jalan misalkan ya, untuk as jalan misalkan. Ya. Atau untuk jaringan telkom atau jalan kereta, saluran irigasi ya, dan yang lainnya ya. Nah, poligon banyak lagi, ada tercabang, terikat sempurna, sebagian ya, tidak terikat, poligon tertutup, ada tanpa ikatan ya. Hanya azimut aja, hanya koordinat aja. Azimut tahu ya, kemarin udah azimut berdasarkan titik matahari utaranya. Kemudian ada poligon terbuka ya. Kemudian hitungan poligon ya. Kemudian hitungan waterpassing ya. Ini waktunya udah lewat 1 menit ya. Hitungan detail. Penggambaran nanti kita bisa lihat pakai software besok ya. Secara software ya, kita hanya menggunakan software, saya tidak menggunakan manual. Nah, aplikasi survei itu banyak. Ada AutoCAD, ArcView, ArcGIS, Surfer, dan seterusnya. Banyak banget. Di open source banyak ya. Ada ratusan sebenarnya yang dikembangkan lokal maupun yang free open source ya. Anda bisa lihat di Ubuntu, di open source yang lainnya. Nah, Anda bisa download nanti di sini ya. Informasi yang lain ya, ada pedoman-pedoman ya dari PU ya untuk survei pemetaan jalan volume 1, 2, 3, 4, kemudian ada pengukuran dan pemetaan digital, kemudian ada stake out pekerjaan konstruksi, bagaimana cara men-stake out-nya ya, Anda bisa download di sini termasuk PPT-nya ya. Atas atensinya saya nggak bisa detail karena 1,5 jam ini saya juga agak susah memberikan pedagogik kompetensinya, tapi setidaknya basic ini, informasi awal ini menjadi dasar Anda untuk mengelola data di aplikasi apapun. Aplikasi apapun. Jadi aplikasi bukan cuma server, banyak. Ya. Oke, terima kasih Mas Aldo, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Tri Mulyono atas penyampaian materinya nih. Ini buat teman-teman yang mau bertanya ya, atau yang belum ngerti nih, kayak tadi ada di chat Dewi Pertiwi itu belum ngerti, bisa digunakan fitur raise hand-nya dan juga mic-nya dinyalakan. Atau bisa kalau ada masalah pada mikrofonnya bisa ditanyakan lewat chat. Terima kasih. Saya jawab yang pertama ya. Google-nya harus pakai laptop ya Pak. Sebenarnya pakai Android pun bisa. Pakai Android pun bisa. Cuma kan layarnya kecil. Sama, bisa juga. Lebih enak sih kalau misalkan untuk mengelola data, Google Ads itu pakai PC atau pakai laptop. Tapi kalau untuk pengukuran lapangan, ada aplikasi GPS. Saya selalu kalau misalkan saya menentukan titik ya, stake out di lapangan, kayak misalkan untuk di satu tempat, itu saya pakai aplikasi GPS free yang dari Android itu banyak ya, macam-macam ya. Kalau Anda Google di Play Store, Anda
ada Play Store, Anda searching ya, aplikasi GPS itu banyak banget ya. Nah, tinggal sebenarnya mana yang lebih akurat ya. Lebih akurat itu tinggal trust-nya ya. Jadi contoh begini, saya ingin menentukan titik di misalkan di daerah Papua, di pedalaman. Itu kalau pakai GPS kadang-kadang satelitnya itu karena dia berbayar, kadang-kadang kalau telat bayar nggak bisa sinyal. Tapi kalau Android kita nggak perlu, karena biaya satelit mahal banget. Biaya satelit GPS itu kalau nggak salah 4 juta 1 bulan. Kalau yang untuk full. Ya. Saya pernah pakai itu di Teraplu ya untuk GPS. Jadi memang lebih akurat dan lebih informatif ya satelit itu titik. Tapi sekarang dengan Android Anda bisa tentukan titik koordinat itu dengan aplikasi yang banyak ya, banyak banget. Nah, kenapa pakai Google Earth ya? Ini biasanya untuk memvalidasi misalkan begini ya. Saya share point lagi di Google Earth. Nah, ini Google Earth-nya udah keluar ya. Misalkan di sini udah keluar belum Google Earth-nya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, misalkan di sini ada satu titik benchmark. Misalkan katakanlah ini benchmark. Patok benchmark ya, patok yang diketahui. Biasanya yang membuat patok itu adalah Badan Geospasial. Ya. Badan Geospasial atau setidaknya pertanahan. Ya, agraria. Ya, biasanya dia membuat satu patok. Nah, kita bisa tahu misalkan di sini kita patok. Nah, kita memvalidasi titik patok itu dengan GPS tadi, gitu kan. Kemudian kita pindahkan ke titik pengukuran kita. Nah, setelah kita dapatkan titik pengukuran kita, kan kita tadi dapat koordinat-koordinat global, koordinat-koordinat lokal. Nah, koordinat lokal tadi kita konversi menjadi koordinat global. Sehingga kita bisa gambarkan ya, misalkan konturnya ini seperti apa? Ya. Oh, konturnya ini di sini tinggi, di sini rendah. Kita bisa gambarkan dan base map-nya ini adalah peta ini misalkan. Ya. Ini base map atau Google Earth ini bisa kita pakai ya. Sebenarnya ada banyak ya program berbayar, ada satelit. Kalau Anda punya foto satelit, ya kita bisa jadikan base map ini. Ya, ini jadikan base map atau peta dasar. Kemudian kita bisa menghitung misalkan di sini berapa luasnya. Berapa misalkan di sini ada banyak ya kalau di Google Earth ya, di Google Earth ini kita bisa mengukur berapa jalurnya, poligonnya ya. Misalkan kita bisa hitung di sini ya. Contoh ya. Ini contoh. Atau titik ini misalkan. Ya. Luas masjid ini misalkan. Misalkan. Lu mikir lah harusnya. Misalkan ini titik pengukuran dari hasil tanah. Nah, kita bisa dapat, oh ternyata luasnya adalah 410 kira-kira berdasarkan Google Earth. Tapi kita bisa validasi dengan pengukuran lapangan. Jadi untuk mengecek atau cross check ya. Atau yang ini yang sering saya lakukan ya, yang sering saya lakukan kebetulan saya di Kementerian Pendidikan itu kadang-kadang diminta untuk menjadi salah satu tim teknisnya. Misalkan saya untuk mengevaluasi proposal dari provinsi A, dia punya luas lahan berapa. Nah, setelah kita kunjungan ke lapangan kan kita tahu nih titik kita untuk mengukur titiknya gimana.
kita cuma mengaplikasikan misalkan mana batas patoknya, kita minta ke mereka kan. Oh, patoknya di sini, titik A, titik B. Kita catat koordinat di titik A, koordinat titik B, C, D. Kalau dia katakan bahwa saya punya luas lahan 10.000, kita bisa validasi apakah usulan dia sesuai dengan kenyataannya berdasarkan fakta itu. Ya. Nah, setelah kita dapatkan, oh ternyata benar segitu luasnya, ya. Sehingga kita enggak salah. Atau kita bisa menghitung misalkan di sini luas apa? Ini apa nih? Luas lapangan apa ini? Lapangan apa ini, teman-teman? Poli. SMK. Poli. Poli. Nah, nggak tahu saya. Iya, poli kan ya. Ada yang tahu luas apa ini? Hah? Poli lah ya. Lapangan voli, Pak. Poli, Pak. Benar. Dengan Oh, poli. Nah, 528 meter persegi. Kira-kira. Tapi kalau mau detail lagi kan Anda bisa perbesar, tapi kalau citra satelit dia lebih detail lagi. Di sini kan elevasinya 22 meter gitu kan, dilihat dari 100 meter. Ya. Dilihatnya masih jauh, tapi kalau misalkan pakai drone bisa lebih detail lagi, ya. Nah, jalurnya, garisnya, lingkarannya, bisa tahu informasi. Ini setidaknya bisa menjadi informasi awal, atau untuk mengelola datanya itu bisa kita lebih karena kan gini, kadang-kadang di lapangan yang ngambil data sama yang mengelola kan beda. Kalau yang ngambil datanya lengkap mungkin enak, tapi kalau data yang ngambil lapangannya kurang informatif, cuma informasi koordinat-koordinat aja Anda nggak bisa membayangkan. Nah, kalau dengan ini Anda bisa membayangkan, oh posisinya kayak gitu. Ini kalau daerah padat. Kalau daerah yang di sini, yang nggak padat, misalkan, ya, atau daerah di ujung, ya, ini informasi lengkap. Misalkan daerah, misalkan Arinas, Papua. Pegunungan Bintang. Nah, bagaimana kita membaca ini? Bagaimana kita menggambarkan kontur ini? Berapa cut and fill-nya? Gitu kan? Anda bisa ini. Anda bisa gambarkan dengan konturnya, sehingga kalau Anda mau bangun jalan di sini, Anda tahu berapa galian, berapa tikungan, gitu dengan gampangnya, gitu kan? Dari hasil citra satelit, dari hasil pengukuran, gitu kan? Mungkin titik-titiknya nggak banyak Anda ketahui. Nah, grid ini grid, ya, ini koordinat. Dengan ini informasi ini akan dengan gampang, ya. Ini ada elevasinya, ya. Ini elevasinya 2844 meter dari permukaan laut. Ya. Saya pernah ke ujung Pegunungan Bintang ini. Oke, ada lagi, Mas Aldo? Gitu ya, Mbak siapa yang nanya? Ini Pak, tadi yang nanya itu Nuraini Pak. Mbak Raini. Ada lagi yang nanya? Ada lagi Pak yang nanya Pak, dari Nurul Fadilah Ramadhani itu dia nanya Pak. Hal apa saja yang mempengaruhi kualitas dari data penelitian Pak? Data penelitian. Maksudnya penelitian atau pengukuran ini? Data penelitian atau pengukuran, Mas Aldo?
data Pengukuran, Pak. penelitian, Pak. Oh, pengukuran. Oke. Yang pertama, kualitas data itu tentu adalah surveyor. Jadi human tetap memegang peran, ya. Tapi bisa diminimalisasi kesalahan manusia ini, kesalahan surveyor ini dengan menggunakan alat total station. Karena dengan alat total station nggak perlu pencatatan. Pencatatan itu untuk cuma kalibrasi, ya. Jadi karena yang apa misalkan baca rambu, karena kalau di total station biasanya dia menggunakan rambunya itu bukan rambu baca tapi rambu reflektor pakai prisma yang dibaca dengan infrared, biasanya begitu kan. Dan data itu tercatat di ADR, automatic data record, kemudian kayak XDR apa kayak card reader. Kalau dulu gede, kalau sekarang kan card reader kecil-kecil tuh yang di handphone. Nah itu kemudian dipindahkan ke komputer dalam bentuk datanya atau dalam CSV. Nah, data sama CSV tadi dikelola. Jadi datanya itu bisa minimal kesalahannya. Tapi kalau pakai data manual, kualitas datanya kadang-kadang tergantung matanya si operator alat tadi, surveyor tadi. Kadang-kadang bacanya itu agak antara 0, ya benang atas, benang bawah, benang tengah. Itu setelah kita olah datanya, benang atas ditambah benang bawah, dibagi 2 harusnya sama dengan benang tengah. Kadang-kadang angkanya selisih. Nah, sehingga pada saat kita mengelola data, kita koreksi angka ini menjadi faktor koreksi, misalkan. Jadi setelah kita dapat semua besok, Pak, ya, bagaimana kita mengelola data itu, sehingga dari kesalahan pembacaan tadi bisa kita kurangin. Jadi tetap. Kemudian yang kedua, keakuratan data atau yang disebabkan oleh kalibrasi alat. Harusnya alat itu dikalibrasi setiap tahun sekali setidaknya. Nah, biasanya kalau untuk pengukuran dengan aspek hukum, maksudnya pengukuran ada dasarnya, jadi misalkan kayak pengukuran peta tanah, misalkan peta lokasi tanah untuk sertifikat. Alat yang digunakan itu adalah alat yang tersertifikasi atau alat yang sudah dikalibrasi karena dia memiliki sertifikasi. Dan surveyornya pun adalah surveyor yang bersertifikat. Jadi minimal gitu. Itu Mbak Nurul. Jadi kalibrasi sama manusia. Ya. Manusia itu kadang-kadang kan manusia itu baik yang baca maupun yang megang rambu. Kadang-kadang yang megang rambu kan males tuh. Nah udah ditunggul, ditaruh aja di atasnya, kan beda ketinggiannya. Mungkin bedanya 40 cm. Tapi kalau itu untuk pekerjaan galian sama timbunan, ruginya banyak. Kalau luasnya 100 meter kali 40, itu dapat sekitar 40 kubik. Anda bisa bayangkan 40 kubik. 40 kubik itu kalau dalam pakai carry, itu sekitar dibagi 0,6. 40 bagi 6. 60. Carry. 60 kali 300. 200 sekarang kalau di Jakarta. 200 udah 18 jutaan. Dampaknya ke sana kelihatan sepele. Oh, itu cuma masalah pengukuran. Tapi salah penghitungan bisa. Itu kalau pakai angkutnya aja. Belum kalau misalkan dia dipotong. Berapa biaya pemotongannya? Kalau dia pakai grader, kalau dia pakai bulldozer, kalau dia pakai tenaga tangan, manual, misalkan tukang gali gitu kan. Ya lumayan. Dan ini yang kadang-kadang tidak disadarin. Tidak disadarin oleh para superior, dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kelihatan, oh selisihnya cuma 20 cm.
ya signifikan untuk pekerjaan galian timbunan. Gitu Mbak. Betul. Ada yang lain, Mas Aldo? Ada lagi Pak, dari Cindy Apriliani. Dia bertanya maksud titik BM dan GM Ya. dan juga cara mencari titik tersebut tuh bagaimana ya Pak? Oh. Titik BM itu adalah titik acuan, benchmark ya, bahasa Inggrisnya titik acuan, marking. Bank itu bangku, marking itu tanda, ya tanda bangku. Diterjemahkan menjadi titik acuan. BM itu dibuat oleh pemerintah. Ya, BM kalau Jakarta, BM lokalnya itu Monas itu 00. Ya. Atau kalau BM lokal untuk tol Jagorawi itu di Cawang itu titik 00. Seterusnya adalah 0 sampai ke Cipali itu 200 300-an kan. 00 itu mulai dari sana. Itu adalah BM. Tapi ada BM yang ditetapkan secara global. Artinya BM yang mengacu kepada koordinat global, koordinat bumi. Berapa? Nah, itu dapatnya dari mana? Dari Badan Geospasial. Nah, bagaimana kita mendapatkan titik BM itu? Kalau kita udah tahu titik BMA misalkan, kita minta ke BM ke geospasial. Nah, bagaimana kita memilih titik acuan? Kalau kita di lapangan, kita nggak punya titik dari geospasial, kita nggak punya titik dari Badan Pertanahan, kita bisa menjadikan satu monumen atau apapun yang permanen di dalam situasi itu. Jangan misalkan pohon kita jadikan BM, pohonnya di depan kita nggak tahu di mana titik itu. Atau kita buat patok sendiri, titik acuan. Kita buat patok, ada petunjuknya. Kalau Anda baca buku nanti tadi di slide terakhir ada, bisa download di Stackout ya. Anda buat BM sendiri titik acuan, patok dengan menggunakan beton misalkan. Nah, bagaimana Anda menentukan titik koordinatnya? Anda pakai GPS. Pakai GPS, Anda catat di situ BM1 misalkan. Tapi koordinatnya adalah koordinat dari GPS atau dari tadi ya, atau dari Android misalkan yang paling aman gitu ya. Tapi kalau yang legal itu dari geospasial. Jadi kalau Anda nggak tahu itu yang Anda buat ya. Karena misalkan kayak di daerah timur, kayak di pegunungan nggak ada titik. Anda harus buat itu titik patok gitu kan. Nah, titik patok itu Anda bisa catat ya, atau Anda tulis gitu kan, berapa koordinatnya kan. Jadi siapapun bisa pakai titik acuan itu gitu Mbak Cindy. Kemudian GL ground level ada ketinggian atau elevasi ya, sama mencari elevasinya dari GPS. Tadi dari Google Earth Anda bisa lihat di pojok kanan bawah ada koordinat bintang, bujur, sama elevasi. Ya, elevasi perkiraan. Tapi kalau Anda berada di titik lokasinya, misalkan titik Anda berdiri satu tempat di sembarang tempat, Anda hidupkan GPS, Anda akan tahu berapa koordinatnya, berapa lokasinya, elevasinya. Ya, nah itu menjadi titik acuan, gitu Mbak Nurul caranya. Kemudian Anda pindahkan titik itu ke dalam peta pengukuran. Ya, Anda punya data apa? Poligon terbuka kah, poligon tertutup kah, atau Anda data pemetaan lapangan, situasi. Anda pindahkan titik-titik itu berdasarkan koordinat dan elevasi. Ya. Kemudian Anda running software-nya, maka dia akan memunculkan peta sesuai dengan kondisi sebenarnya. Begitu Mbak Cindy. Ada lagi? Ada pertanyaan dari Namira, Pak. Dia nanya, apa perbedaan peta detail dengan peta situasi, Pak? Oke. Peta detail itu, contoh peta detail adalah peta stakeout. Stakeout itu adalah titik-titik ya, patok. Ya. Jadi kayak kita mau bangun tapak bangunan, di mana pondasi, di mana balok, ya, misalkan di mana titik safety tank-nya, gitu kan. Itu kan biasanya kita tandain tuh. Nah, itu detail. Perbedaan utama antara situasi sama detail,
Detail itu lebih kecil lebih besar skalanya dibandingkan situasi. Tapi situasi biasanya skalanya sedang. Dan dia menginformasikan semua keadaan. Tapi kalau detail, informasi sesuai dengan kebutuhan. Situasi itu semua informasi tampil. Kalau detail, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan dia untuk perencanaan stakeout, maka yang ditampilkan adalah titik-titik file cap misalkan. Titik-titik fondasi misalkan. Atau titik-titik utilitas misalkan. Atau as jalan. Itu detail. Tapi kalau situasi lengkap. Selain as jalan, ada badan sungai, ada jaringan kabel, misalkan atau apapun, ya informasinya lengkap. Begitu. Di chat Mbak Namira ya begitu ya. Kalau nggak jelas nanti silakan baca di PPT ya, download dulu PPT-nya. Kemudian di slide terakhir ada beberapa buku, Anda bisa bisa download itu dan dibaca ya. Kemudian yang berikutnya, ini ya Mas Aldo dari Roji ya. Dia dari Al Rozi, Pak. Dia nanya, Pak, mau bertanya, pengukuran sudut ada 3 cara. Nah, masing-masing cara hitungan sama tidak dari ketiga cara tersebut, Pak. Gitu, Pak. Sebenarnya sama, itu cuma dibolak-balik. Ada seksadesimal, centigrade, kemudian ada radian, itu sama sebenarnya. Cuma penggunaannya aja yang tergantung. Kalau centigrade itu biasanya dipakai untuk global UTM. Ya. Kalau seksadesimal itu biasanya dipakai untuk pengukuran data lapangan. Data lapangan pakai seksadesimal. Azimut itu kan derajat, menit, detik. Ya. Pada saat kita mau menghitung itu menggunakan software, kadang-kadang mereka minta apakah kita akan menggunakan UTM pakai centigrade supaya matching dengan peta bumi. Artinya pas titik pengukuran kita dengan titik peta bumi itu sama. Kalau radian, ya itu tinggal aplikasinya. Apakah kita akan menghitungnya dalam lingkaran penuh, ya sama sebenarnya. Jadi penggunaannya caranya sama, cuma dibolak-balik doang. Kalau grid itu dibagi dalam kotak-kotak, kalau seksadesimal itu dibagi dalam derajat, menit, detik. Kalau radian itu sama dibagi dengan lingkaran. Sama aja, nggak ada beda. Cuma yang perlu Anda ketahui untuk mengelola data itu masukannya pakai apa? Kan gitu. Apakah dia pakai seksadesimal, apakah dia pakai grid. Tergantung Anda ngelolanya, tapi yang umum dipakai itu adalah derajat, menit, detik, tapi dalam bentuk desimal. Besok kita ketemu lah bagaimana kita menggunakan software, kemudian besok kita akan ketemu di Excel-nya, ya hasil datanya seperti apa, kemudian kita bawa dari Excel itu ke software, ya. Tapi saya tidak pakai ArchiView, ya, atau CAD Map, saya pakai Surfer. Untuk softwarenya supaya Anda paham, silakan Anda download dulu software. Di dalam filenya, di dalam slide terakhir itu ada linknya. Gold software itu free yang untuk versi 11. Sekarang versi 20. Silakan Anda install. Google Flow juga mungkin kalau Anda install ya install kalau ada PC atau ada notebook. Sehingga Anda bisa memahami sambil belajar atau belajar dulu baru nanti. Monggo, silakan dipilih. Link PPT-nya, oke, ini link PPT-nya saya kirim ulang ya di chat, silakan dilihat ya. Itu untuk hari 1.
Di slide terakhir itu ada atau link PPT yang lain apa link PPT-nya ada itu ya. Di slide terakhir itu ada link-link yang bisa Anda download. Gitu. Terakhir cukup ya Mas Aldo. Ya Pak, baik Pak. Saya kembalikan ke